Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka setelah kita sebutkan 4 ciri-ciri dan sifat dari hadis-hadis yang sahih di khutbah yang pertama, maka di khutbah yang kedua ini kita akan melengkapi dengan bahwa dari sifat yang kelima, Dajjal itu akan mudah dikenal oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, oleh orang-orang yang menuntut ilmu pada zaman itu. Karena Nabi telah memberitahukan bagaimana tanda-tandanya seperti yang kami ajarkan tadi. Maka telah datang di hadis Anas dan di hadis tentang kisah Dajjal diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Bukhari juga yang banyak riwayatnya, fa inna Dajjal a'warul ain, bahwa Dajjal itu matanya rusak satu. Ini caranya mudah. Lihat matanya rusak satu atau tidak. Yang kedua, baina ainaihi maktub ka alif fa ra. Maka tertulis di antara dua matanya kafir. Lalu jika ada yang bertanya, iya kan itu untuk orang Arab, kita orang Indonesia, orang Cina, orang Rusia, orang Amerika tidak mengetahui tulisan bahasa Arab. Maka jawabnya, di sini yang menjadi masalah bukan masalah bahasa apa, tetapi tulisan yang bermakna kafir itu akan diketahui oleh seluruh orang yang beriman. Maka bisa jadi dia walau alam orang Jepang yang belajar tulisannya tulisan Jepang, tidak mengetahui kaf alif fa ra, namun pasti akan membacanya karena imannya kepada Allah. Maka mana pendalilannya? Di hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikatakan oleh Hudzaifah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna dajjal maktubun baina ainaihi kafir yaqra'uhu kullu mu'minin katibun au ghairi katibin. Maka akan membaca semua orang yang beriman kepada Allah, baik dia menulis ataupun buta huruf maknanya, ataupun dia orang ajam yang tidak mempelajari bahasa Arab, tidak mengetahui Arabic alphabetical dari alif, ba, ta, sa sampai ya, maka akan membaca. Karena the point is trust to Allah. The point is keep the faith, menjaga keimanannya. Maka pada saat itu orang-orang itu akan melihat ini adalah Dajjal. Dari mana? Dari tulisan yang ada padanya. Dan kemudian Dajjal itu apakah? Dari sifatnya juga dia mempunyai keturunan. Selama berputar melanglang buana 40, kita tidak tahu hari ataupun bulan ataupun pekan, maka apakah dia akan berkembang biak? Maka di sini pun telah disebutkan di dalam hadis, karena pengikutnya dari Yahud 70.000, maka di antaranya banyak perempuan yang terfitnah dengan Dajjal, dengan sifat-sifatnya yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, khariqah. Maka bisakah Dajjal untuk memberikan keturunan? Dan berapa perempuan yang rela dengan Dajjal untuk menjadi istrinya? Jelas karena mengikutinya kebanyakan wanita. Maka apakah setelah nanti Dajjal selesai akan ada anak Dajjal dan akan banyak Dajajilah, anak keturunan Dajjal dari orang-orang Yahudiyah yang mengikutinya? Al-jawab la. Tidak ada anak-anak Dajjal yang lahir setelahnya
dan akan menuntut balas atas kematian bapaknya misalnya, tidak ada. Karena telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Disebutkan di hadis yang panjang tentang Dajjal, wa huwa aqamun la yalidu lahu, bahwa dia aqim. Apa makna aqim? Steril di istilah kedokteran, ataupun dia itu aqim, steril, tidak subur dan tidak pernah mempunyai anak. Tidak akan mampu untuk beranak Dajjal ini. Dan kemudian Dajjal ini juga setelah dia berputar 40 yang tidak kita ketahui dan tidak juga mempunyai keturunan, maka dia akan masuk ke seluruh pelosok negeri. Namun ditahan dengan 2 negeri, seperti hadis terdahulu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas ibni Malik, dan berbagai hadis menceritakan tentang ini, bahwa hurima alayya, diharamkan bagiku, al-Makkah wa Thayyibah, Makkah dan Madinah. Karena apa? Fihima malaikat, al-malaikah yahrusun bisilah. Maka aku mendapati Makkah dan Madinah dijaga oleh malaikat, wallahu alam jumlahnya berapa juta, miliar, membawa senjata. Takut Dajjal tidak bisa masuk. Dan dari sifatnya juga, dengan tidak bisanya masuk, akhirnya dia hanya berdiri di luar batas Madinah. Kemudian dia menyebarkan fitnahnya di situ. Dan akhirnya keluarlah min akhyarin nas, dari orang terbaik yang ada di kota Adh-Dhahir Madinah tersebut. Maka datang kepada Dajjal yang mengumbar kesesatannya dengan pengikut-pengikutnya dan tidak bisa masuk. Dia mengatakan, wallah innaka Dajjal, demi Allah kamu itu pendusta besar, kama akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ilaina, seperti yang dikabarkan oleh Nabi kepada kami, sifat-sifatnya jelas. Mata kamu rusak dan tertulis kafir, dan badanmu besar, dan rambut yang keras, dan kulitmu merah, semuanya jelas. Datang laki-laki ini ingin menghimbau kepada pengikut-pengikut Dajjal bahwa ini Dajjal seperti yang disifatkan oleh Nabi. Namun di sini yang jadi permasalahan bukan permasalahan bisa bahasa Arab atau tidak, bisa membaca kafir atau tidak, kembali kepada iman. Maka di hadis Hudzaifah tadi, kullu man yu'min billah yaqra kafir, bisa membaca kafir, walau kana katibun au ghairu katibin, meskipun dia orang yang menulis atau buta huruf, semuanya akan membaca. The point is iman keep the faith. Maka orang yang menjaga agamanya akan mampu membacanya. Maka orang ini datang untuk mengingatkan para pengikutnya, demi Allah ini adalah Dajjal seperti yang disifatkan oleh Nabi. Apa kata Dajjal kepada para pengikutnya karena dia tidak bisa masuk Madinah? Aqtuluh wa uhyih, aku bunuh orang ini, kemudian aku bangkitkan kembali. Hal syakaktum fini fi hadal amr, wahai pengikutku, apakah kamu akan ragu denganku di mana aku bisa membunuh orang ini dan menghidupkan kembali? Qalulah, tidak, kami yakin dengan kamu wahai Dajjal. Maka dibunuhlah orang ini yang mendakwahi mereka. Kemudian setelah dibunuh, dihidupkan kembali oleh Dajjal. Dari sinilah kenapa Dajjal banyak pengikut, karena dia mempunyai sifat ar-rububiyah yang masya Allah wa fa'ala, Allah arada dengan iradahnya diberikan untuk menyesatkan manusia. Adapun para penyihir di zaman now, paling seperti David Copperfield ataupun yang setelahnya, yang mana dia meniadakan benda yang ada, Monas ditutup dengan kain besar, dibuka tidak ada. 5 menit lagi ditutup, ada. Ditipu mata-mata manusia. Hanya itu saja. Adapun fitnah Dajjal membunuh
diizinkan oleh Allah untuk membunuhnya, membunuh orang ini. Dihidupkan kembali, diberikan ruh kembali, diizinkan oleh Allah. Maka fitnah Dajjal, fitnah yang sangat besar. Maka sampai pengikutnya pun yakin, jika aku membunuhnya dan menghidupkannya, apakah kalian ragu dengan perkara ini? La. Maka dibunuh orang yang tadi berkoar-koar, berdakwah dengan ucapan yang hak bahwa kamu adalah Dajjal. Dibunuh, kemudian dihidupkan kembali. Di saat dihidupkan kembali, maka apa yang Allah inginkan? Dia bangun dan kembali berdakwah dan berteriak. Maka dikatakan, apa yang kamu ucapkan? Wallahi zittu yaqinan qad ma zittu qad fi hadal yaum bi annaka dajjal. Malah aku lebih yakin lagi bahwa kamu adalah Dajjal yang bisa mematikan dan bisa menghidupkan seperti engkau mematikan aku dan menghidupkan kembali. Hari ini tidak lebih yakin lagi kepada kamu kecuali kamu Dajjal, karena aku telah dimatikan dan dihidupkan. Dan itu kata Nabi, kamu mempunyai sifat rububiyah. Maka akhirnya Dajjal pun mengatakan, maka bagaimana kalau aku bunuh lagi dan aku hidupkan lagi? Maka kemudian Dajjal ingin membunuhnya dan Allah tidak mengizinkannya. Maka akhirnya tidak bisa dibunuh. Maka di sini menjadi pendalilan juga bahwa Dajjal mempunyai sifat rububiyah, namun semuanya tahta masyiatillah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Maka semua yang diinginkan oleh Dajjal, oleh seluruh manusia, semuanya di bawah keinginan Allah. Seperti yang kita pelajari di kitab Tauhid pada hari-hari ini dari bab masyiatillah dan iradatillah. Maka ini dari kekuatan Dajjal yang mana Allah batasi. Setelah membunuh orang ini, maka ingin membunuhnya kembali tidak bisa. Dan orang ini malah lebih yakin mengatakan, wallahi aku pada hari ini tidak bertambah keyakinanku kecuali kamu adalah Dajjal, is the true, benar-benar Dajjal. Dan sifat dari Dajjal yang terakhir, mungkin sifat yang ke-9 dan masih banyak, namun namanya khutbah Jum'ah kita ringkas. Maka yang terakhir adalah Dajjal ini akhirnya mati, mampus. Siapa yang membunuhnya? Isa ibnu Maryam. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat An-Nawas ibnu Sam'an. Maka disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Dajjal dan Isa ibnu Maryam di dalam mimpinya. Maka jika dikatakan, wah ini ustaz dari mana ini? Nabi Muhammad tidak pernah melihat Dajjal. Kita katakan dalam mimpi. Dan mimpinya di sini dijadikan ilmu, sumber ilmu dan hadis. Berapa dari banyak mimpi-mimpi Nabi tentang khobar api neraka, khobar surga, dijadikan pendalilan. Karena Allah menginginkan memberikan wahyu dalam keadaan tidur. Itu maknanya. Maka di saat Nabi dalam keadaan bermimpi ditampakkan Isa ibnu Maryam nuzul. Pada saat Dajjal sudah melanglang buana dan menyesatkan manusia. Di mana turunnya Isa disebutkan di hadis Nawas ibnu Sam'an, fi manaratil bayda, dari menara yang putih, fi syarq, dari Suria, di arah timur dari negeri Suria sekarang, fi syarqi Syam, di arah timur dari negeri Syam. Maka turun dari menara yang putih dan tangannya menggenggam dari sayap-sayap para malaikat. Maka akhirnya turun, kemudian fayatlubuhu summa yudrikuhu bibabiluddin wa yaqtuluh. Maka di saat turun Isa yatlubuhu, maka dia mencari mana itu si Dajjal. Fayatlubuhu, mana? Di mana Dajjal? Maka akhirnya
fayatlubuhu fayudrikuhu. Maka akhirnya Allah pertemukan antara Dajjal dengan Nabi Isa bibabi Luddin, di pintu Lud. Wallahu alam, nanti di zamannya akan masyhur ini pintu Lud dan ini Manaratul Baydha. Maka jangan dibuat sekarang Manaratul Baydha, ini biar turun nanti Nabi Isa. Tidak. Kenapa itu dibuat di masjid-masjid menara, habis 1 miliar untuk menara? Agar Isa turun nanti di masjid kita. Kita cat warna putih. La. Itu akan ada di zamannya. Kita tidak mengetahui. Dan yang jelas, fi masyraqi Syam atau fi syarqi Syam, di sebelah timur dari negeri Syam, disitulah. Maka kemudian setelah bertemu, fayaktuluhu, dan dibunuhlah Dajjal. Dan di riwayat yang lain bagaimana terbunuhnya Dajjal? Apakah Nabi Isa membawa pedang dan menggalnya? Maka di beberapa riwayat disebutkan di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, lamal taqama Isa fahuwa yadhubu. Maka di saat dia bertemu dengan Isa, badannya yang besar itu mencair dan mati. Maka inilah dari sifat Dajjal. Maka kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min masihid Dajjal, dari datangnya Dajjal di zaman now. Maka insya Allah Allah melindungi kita dengan menjaga iman kita dengan tidak bertemu dengan Dajjal. Kalau kita bertemu dengan Dajjal, wallahu a'lam bagaimana pada saat itu. Maka Nabi takut dan memerintahkan kepada kaum muslimin yang mungkin mendekati kelak hari kiamat agar selalu di dalam tasyahudnya mengatakan Allahumma inni a'udzubika min masihid Dajjal, agar berlindung dari Dajjal. As'alullah al-karim rabbal arsil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia wal Yaman wa an yahfadha wulata umurina wa an yursida wulata umurina ila tariqir rusd. Maka manhaj Ahlussunnah, dai-dainya selalu mendoakan kebaikan kepada negerinya dan pemimpinnya. As'alullah al-karim rabbal arsil azim an yahfadha biladana. Maka wahai Allah, jagalah negara NKRI tercinta ini dari min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan, dari fitnah-fitnah yang besar dan kecil, fitnah OPM, fitnah KKB, fitnah Khawarij, dan fitnah-fitnah yang kecil seperti fitnah pesta demokrasi yang akan datang, yang mana kaum muslimin mungkin akan saling membenci muslim yang lainnya karena partai, karena hizb, karena ormas. Iya dan billah. Maka Allah menjaga hati-hati kita sesama kaum muslimin. Dan juga kita doakan Allah menjaga pemimpin-pemimpin negeri kami. Dan juga Allahumma arsudhum ila tariqil haq. Wahai Allah, bimbinglah mereka kepada jalanmu yang hak. Maka bimbinglah Pak Jokowi beserta staf kabinetnya untuk membuat rules dan undang-undang dan komitmen. Dan begitu pun dari anggota MPR yang di pusat atau yang di daerah, dan anggota DPR yang di pusat dan di daerah. Maka wahai Allah, ursudhum ila tariqil haq. Berikanlah mereka bimbingan ya Allah agar pemimpin-pemimpin kami berada dalam keadaan jalan yang hak. Sehingga constitution, sehingga rules, undang-undang yang mereka buat akan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan kita sebagai rakyat, di saat para pemimpin dalam keadaan mengikuti Allah dan Rasul, kita akan mengatakan sami'na wa ata'na, seperti ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada pemimpin-pemimpin kami. Dan juga kita doakan untuk kita di sini, Allahumma hafadh hadal ma'had. Maka wahai Allah, jagalah Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ini. Wansurhu, dan tolonglah, karena ma'had ini adalah ma'had yang free of charge, ma'had yang gratisan. Dan engkau pasti akan menolong agamamu. Dan engkau pasti akan menjayakan orang-orang yang berdakwah dan menolong agamamu. Sesuai ucapanmu di Al-Quran, in tansurullah yansurkum
wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong agamanya dan menolong orang-orang yang membantu agamanya, menghidupkan agamanya dengan posisi-posisi yang kuat jaya raya di muka bumi ini. Maka kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin agar bersatu padu dengan ma'had ini, karena ma'had ini free of charge dan manhajnya manhaj ahli sunnah. Maka daripada kalian memasukkan anak-anak kalian dengan biaya yang tinggi dari cost dan dari uang muka dan dari uang bangunan yang mahal di tempat-tempat al-hizbiyah 23 juta dan sebagainya, maka di sini gratis. Maka oleh sebab itu ma'had kita ma'had bersama, milik semua ahlu sunnah. Maka oleh sebab itu barang siapa yang ingin menuntut ilmu dipersilahkan, dan barang siapa yang ingin membantu untuk electricity, untuk listrik, untuk gas, untuk membeli beras, dan untuk kenyamanan belajar mengajar, dan untuk operasional dakwah, maka dipersilahkan sesuai dengan ucapan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka bekerja samalah kalian dalam ketaatan dan kebaikan. Maka kita doakan untuk kita juga, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, warzuqna ilman nafi'an, wa taqabbal minna min a'malina as-salihat. Maka wahai Allah, berikanlah rizki kepada kami, rizki yang halal, yang banyak dan melimpah. Dan begitu pun berikanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, di mana kita hidup di ma'had ini terus dalam keadaan belajar. Maka janganlah engkau jauhkan hati-hati kita dari ilmu. Jangan jauhkan agar kita ini menjadi orang yang tidak berilmu. Maka berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan jadikanlah wahai Allah amal-amal yang ada pada kami, amalan-amalan yang soleh yang engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Stawu tarasu sufufakum. Rapatkan, luruskan safnya. Sallu fini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal kalian. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu fini alikum khaliful yahud. Selisihi Yahud dengan salat dengan sandal kalian. Di Sunan Abi Daud dari Syaddad Ibnu Aus dengan sanad yang sahih. Dan alhamdulillah kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah tersebut di masjid kita. Maka ini kesempatan yang besar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka
wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.